Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah berkah, mendapatkan syafaat, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam, segala sesuatu diatur dan memiliki adabnya masing-masing, bahkan dalam kegiatan makan dan minum. Adab makan dan minum bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah jika dikerjakan dengan niat yang baik. Adab memiliki pengertian, kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Adab juga dapat diartikan sebagai akhlak dan kesopanan. Bahkan, adab makan dan minum yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dampak positif bagi kesehatan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah 5 adab makan dan minum sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, membaca basmalah. Adab makan dan minum sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu melafalkan basmalah sebelum makan dan minum. Pengucapan basmalah ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena merupakan satu bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Dalam sebuah riwayat, Abu Hafs Umar bin Abu Salamah berkata, "Ketika aku berada dalam bimbingan Rasulullah, pernah suatu kali tanganku bergerak di atas piring ke segala arah, hingga Rasulullah pun berkata kepadaku, 'Wahai anak laki-laki, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah dari makanan yang dekat denganmu.' Maka demikianlah cara makanku sejak saat itu." Hari Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, menggunakan tangan kanan. Adab makan dan minum dengan tangan kanan mungkin sudah umum diketahui, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk makan dengan tangan kanan. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya dan minum dengan tangan kanannya. Sesungguhnya, setan makan dan minum dengan tangan kirinya." Hari Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad. Selain menggunakan tangan kanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk makan dengan 3 jari, lalu menjilatinya sebelum dibersihkan. Jika satu suap makanan, salah seorang di antara kalian jatuh, maka ambillah, lalu bersihkan kotorannya, jangan biarkan untuk setan. Jangan membersihkan tangannya dengan sapu tangan, namun jilatlah jari-jarinya, karena ia tidak mengetahui bagian mana dari makanannya yang mengandung keberkahan. Hari Muslim. Selanjutnya yang ketiga, tidak sambil berdiri. Makan dan minum sambil berdiri tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadits, Anas bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut perbuatan makan sambil berdiri sebagai perbuatan yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau makan sambil berdiri maka itu lebih buruk dan keji." Hari Muslim. Larangan makan dan minum sambil berdiri bukan tanpa alasan. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya selain etika sopan santun. Makan dan minum sambil berdiri akan mengakibatkan asam lambung naik ke kerongkongan, sehingga akan mengakibatkan sel-sel kerongkongan mengalami iritasi. Keempat, tidak meniup makanan dan minuman yang panas. Adab makan dan minum sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya adalah tidak meniup makanan dan minuman yang panas. Beliau bersabda, "Apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas, dan ketika buang hajat, janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan." Hari Bukhari. Alasan dilarangnya
meniup makanan dan minuman yang panas yaitu dapat membahayakan kesehatan. Bakteri tersebut dapat menyebabkan peradangan, lapisan lambung yang berakhir menjadi tukak lambung. Berikut yang terakhir, atau yang kelima, tidak berlebihan. Sesuatu yang berlebihan sangat dilarang dalam ajaran Islam. Sifat berlebihan tidak membawa hal positif, melainkan negatif dan merugikan, termasuk dalam kegiatan makan dan minum. Islam mengatur tata cara makan dan minum, termasuk anjuran agar tidak makan dan minum secara berlebihan. Bahkan, dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak cucu Adam, pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan terkait hal ini dalam salah satu sabdanya yang berbunyi, "Jauhilah olehmu mengisi perut dengan penuh terhadap makanan dan minuman. Sebab, mengisi perut dengan penuh bisa membahayakan tubuh dan menyebabkan malas sholat." Hari Bukhari. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.